Oke, eh, kembali lagi pada video kesekian. Kali ini pada tema pembuatan simulasi atau desain di Tinkercad, yang mana Tinkercad ini merupakan website yang digunakan untuk melakukan sebuah model atau desain itu tadi ya, sebelum melakukan eksekusi secara langsung pada eh, hardware-nya. Jadi Arduino Uno ini memiliki atau bisa disebut sebuah komponen hardware yang akan digunakan nantinya untuk merakit seperti ini. Ini adalah percobaan sebelumnya. Jadi kita, kami atau saya akan melakukan pemodelan ulang dan menjelaskan yang dimana akan dimulai dari awal, yang outputnya adalah membuat atau merakit komponen seperti ini, tapi eh, skemanya itu secara langsung. Jadi kita akan melakukan model ulang di Kaket dengan menjelaskan, lalu nanti saya akan merakit komponen ini, hardware-nya ini. Jadi kurang lebih dari simulasi di sini akan menghasilkan harusnya sama dengan apa yang akan nanti dirakit. Oke, langsung saja. Jadi ini merupakan komponen elektronika yang dinamakan Arduino Uno. Jadi Arduino ini merupakan sebuah otak ya, otak dari suatu eh, suatu sistem yang terintegrasi. Jadi ketika kita memiliki suatu sistem atau ingin membentuk suatu sistem yang saling terhubung, ya, otak atau utamanya itu ada di Arduino ini. Di Arduino ini kita juga melakukan yang namanya coding. Coding ini yang akan membuat atau menjalankan proses sesuai perintah, ya. Tapi kita di sini akan fokus merakit pada simulasinya, ya. Nanti kita akan belajar atau menampilkan codingnya. Oke, itu untuk Arduino. Nah, ini adalah yang namanya breadboard. Kalau di sini breadboard small, ya. Kalau ini fungsinya itu untuk media, media yang digunakan untuk menghubungkan para kabel-kabel jumper, yang dimana kabel jumper ini sebagai penghubung ya, tentunya penghubung untuk kita bisa melakukan pembuatan, bisa disebut sebagai skema, ya. Skemanya itu adalah susunan yang akan kita rancang. Oke, langsung saja biar nggak bingung. Jadi yang pertama pada pin GND, oke, kita zoom segini. Pada pin GND ini, ya, kita tarik di sini, tarik kabelnya, kita letakkan di sini di pin minus yang kedua. Agak penceng ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat atau outputnya membuat 10 lampu, yang dimana 10 lampu ini adalah 10 digit nomor registrasi pokok NRP dari saya, dan itu jumlahnya ada 10 digit, ya. Jadi ada 50172510006. Nah, ini merupakan NRP saya. Kita akan membuat 10 lampu ini berkedip sesuai angka dari digit NRP. Katakan 5, berarti
Angka pertama, 5, itu lampunya dari sebelah kiri itu harus berkedip 5 kali. Dan seterusnya sampai ke arah kanan yang dimana angka terakhirnya adalah angka 6. Itu secara gamblang ya, saya jelaskan dulu. Nanti kita lanjutkan. Dari JND ke pin kedua. Lalu kita membutuhkan resistor. Oke, resistor. Resistor ini kita sambungkan di sini. Oke, pin minus dan pin J pertama. Lalu tampilkan lampu. Lampu yang ini, yang kaki panjang ini, taruh di pin G. Nah, nah, kaki panjang di katoda, kaki pendek anoda. Oke, setelah pasang lampu, kita buat 10 lampu ya. Dengan skema yang sama ya. Kita taruh sini seperti ini sampai 10 lampu ya. Oke, kedua. Mhm. Nanti kita akan melakukan modifikasi pada warna lampu agar dan juga warna eh, kabel agar tidak membuat bingung. Oke, loh, oh ini. Oke, di sini. Ini kok di sini? Nah, 501725 kurang 41 ke sini. Saat hmm, hmm, hmm. 10 0 yang terakhir. Nah, oke. Sudah ada 10 lampu, kita terapkan resistornya. Ya, resistor ini sama skemanya kayak gini. Oke, setiap lampu punya satu resistor sebagai penghambat untuk pengontrol arus. Oke, oke, jadi sudah. Lalu kita hubungkan pin yang ada di Arduino ini ke eh, anoda ya, anoda titik anoda ini. Setiap lampu harus terhubung pinnya melalui ya, pin yang ada di Arduino ini. Oke, kita buat gini. Oke, harus di anoda. Oke, nanti kita buat setting ini, setting warna kabelnya. Oke, sudah terhubung seperti ini. Sekarang kita atur eh, warnanya deh, kita atur. LED-nya juga sih, warna LED-nya. Ini kita mau biru.
Terus ini kita mau kuning deh, kuning. Pokoknya buat beda lah. Orange, ini biru, ini putih, hijau lagi, hijau lagi, kuning, biru, biru, oranye. Oke, biar lebih mudah, tiap kabel dari pin Arduino yang terhubung ke pin breadboard di anoda lampu LED, kita samakan warnanya, warna kabelnya. Oke, ini merah, ini hijau tetap, ini kuning, terus ini oranye, oranye, biru, ini putih ya, putih, oh putih, terus ini hijau, sorry, ini hijau tetap, ini kuning, ini biru, ini oranye. Oke, setelah sudah kita lakukan modifikasi pemodelan dari rakitan Arduino dan breadboard untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, yakni ketipan lampu sebanyak digit angka NRP itu, maka kita perlu melakukan yang sebuah code coding yang dimana ya adalah perintah kita yang ingin kita mau. Jadi kita membuat coding, kita alihkan ke teks, continue. Jadi kita mulai codingnya. Yang pertama kita inisiasikan dulu ini. BTW ini menggunakan bahasa C atau C++. Jadi kita urutkan dari pin GND, pin GND, sorry, pin dari Arduino yang kita mau kan dari sebelah kiri. Berarti pin kiri ya, merah yang terhubung dengan pin 11 pada Arduino. Kita tulis 11, ada 10, 9, 11, 10, sorry 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, ini urutnya. Oke, lalu kita inisiasikan LED juga lagi. Oh, sorry. Ini sini ya. NRP. Oke, oke. Kurung kurawal. 5, 0, 1, 7, 2, 5, 1, 1, 0, 0, 6. Oke. Selanjutnya kita void setup. Kita setup. Oke. Kita ini karena ini sini terus for kita akan pengulangan karena eh pengulangan bahwasanya i pertama, jika untuk i pertama sampai oh, eh,
mode L LED. Output lakukan pengulangan while loop. Kita mau pengulangannya dari kiri ke kanan. For i kurang dari 10 if NRP ke I delay 500 500 buat 500. Referensi yang saya ambil dari AI. Oke, cancel. Oh, oke. Well, I, I, oke. Oke, jadi ini adalah mendefinisikan pin LED-nya yang terhubung setiap lampunya.
Ini adalah definisi dari nomor NRP-nya, nomor registrasi pokoknya, NRP. Lalu ini dilakukan pengulangan. Pengulangan ini ada yang namanya sebelumnya itu void setup. Setup ini dijalankan satu kali saat Arduino itu dinyalakan. Nah, pengulangan ini mulai dari eh, I ke 0 sampai I ke 9. Maksudnya 0 itu 1. Jadi 1 sampai 10. Jadi I kurang dari 10 itu maksudnya I kurang dari 11. Maksimal di I 10. Itu. Pin mode ini artinya eh, semua pin LED itu diatur ya, diatur supaya Arduino bisa mengirim tegangan ke LED ya untuk bisa nyala. Oke, ada void loop, fungsi loop ini bagian outputnya nanti kita mau itu terus berjalan selama Arduino-nya itu nyala. Jadi yang pertama tadi sekali jalan itu harus nyala dengan diberikan tegangan dari lampu ke 1 sampai ke 10, 0 sampai 9 kalau dalam bahasa pemrograman. Terus kita lakukan pengulangan hidupnya, hidup ketipannya itu terus berjalan selagi Arduino ini masih nyala. Ya, jadi pengulangannya dari kiri ke kanan ini for I ya. Jadi dari LED pertama dari kiri sampai ke kanan dilakukan pengulangan. Jadi jika nilai angka NRP-nya itu kedapatan nol, kita itu mau jeda delaynya itu 500 milisecond atau 0,5 detik. Jadi ya cepet banget. Ya nggak begitu lama jeda biar nggak apa ya namanya kita di sini kan nol. Terlalu lama jeda itu kayak janggal gitu. Jadi di 500. Terus kalau angkanya ini bukan nol, maka dia akan berkedip sebanyak digitnya itu katakan 5 ya berarti berkedip selama 5 kali. Terus digital write ya. Digital write ini eh, artinya kalau kita itu mau memberikan LED ini menyala ya, LED ini menyala selama 0,5 detik ya dengan diberikan tegangan kalau high. Jika eh, ya udahlah gitu berarti. Delay 500 ini delay antar LED. Jadi jeda antar LED itu 0,5 detik atau 500 milisecond. Oke, jadi itu maksud dari eh, codingnya. Jika baik tadi dia memberikan tegangan ke LED-nya dengan selama 0,5 detik, kalau low ini dia itu tidak ada tegangan. Ya. Oke, jadi intinya coding ini dia itu akan me- menghasilkan apa yang kita inginkan, jadi berketipannya selama atau sesuai sebanyak angka digit. Nah, jika nol ya udah berarti delaynya ya LED itu 0,5 detik. Kalau dia nggak ini angka nol, jadi dia nggak ada tegangan low, berarti ya udah 0,5 detik saja terus next ke LED digit berikutnya. Oke, ini untuk coding referensi dari eh, AI juga, tapi ini benar-benar dilakukan pemahaman. Jadi mencoba dulu, tidak langsung memberi atau meminta dari AI. Jadi gitu. Jadi kita start simulation,
Masih error. Ada error nih, ada error. Bentar, bentar. Berarti kita perlu melakukan tinjau. Tinjauan kembali, ya. Oh, ini. Oke, ini pakai kurung awal. Ya, nggak biasa ya, nggak tahu. Kalau nggak belajar dari sini. Oke, coba kita start lagi. Error. In function void loop. Iya, void loop. Error. Kenapa nih? Oh, ini ya, nanti harusnya. Coba, harusnya aman. Tes, ya kan? 3, 4, 5. Mana ini? Oke, coba ini kan. Wih, mana? Oke. Wih, mana ini? Stop dulu deh. Oke. Kita akan start ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 kali. Nol. Tuh. Tuh. Dua, ke, empat, lima, enam, tujuh, 5017. Satu, dua, 5072. Tuh, dua, tiga, empat, lima. 501725, satu, slide, nol, slide, nol, slide, enam, satu, tiga, tiga, empat, lima, enam. Nah, dia looping lagi karena kita selagi Arduino-nya nyala, dia akan terus looping atau terus lampunya ini hidup. Maksudnya hidup terus berkedip karena sesuai perintah kita yang di awal di code tadi. Ya, ini sudah. Jadi ini adalah simulasi pada Tinkercad yang dimana sebelum kita melakukan eksekusi pada komponennya langsung secara hardware-nya, kita perlu melakukan simulasi terlebih dahulu guna memastikan coding maupun rangkaian yang kita gunakan atau yang akan kita rakit itu benar atau sesuai. Jadi ketika kita mengeksekusi, kita tinggal menyelesaikan apa yang telah kita buat melalui simulasi di Tinkercad. Jadi ini fungsinya Tinkercad. Oke, mungkin itu saja dari video untuk simulasi Tinkercad ini. Pada video kemudian akan melanjutkan terkait perakitan atau langsungnya di komponen Arduino-nya sendiri. Oke, sampai ketemu di eh, perakitan. Oke, see you and apa ya? Ya udahlah, pokoknya langsung aja ya kita akan next di perakitan.